Hai Besti, bertemu lagi di Celebrity Fresh. Kali ini Celebrity Fresh hadir menemani Besti-Besti di rumah, tentunya dengan berbagai informasi, serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget nih buat kita bahas. Mengawali informasi hari ini, gimana kalau kita lihat cuplikan highlight yang lagi happening banget nih Besti? Ada siapa aja ya yang lagi ramai dibahas? Langsung saja, ini dia. Besti, siapa sangka di balik sosoknya yang dikenal cool dan kalem, Ariel Noah ternyata punya sisi lembut sebagai seorang ayah yang penuh perhatian. Baru-baru ini pelantun separuh aku itu tertangkap kamera sedang membeli make up di sebuah toko luar negeri. Tapi tunggu dulu, bukan untuk dirinya ya Besti, melainkan untuk sang buah hati tercinta, Alea Anata. Gue mau nyari apa namanya? Alea nitip apa? Alea nitip apalah atau gue di Sephora sana. Tapi gue akhirnya Alea itu nitip alat-alat kosmetik di Sephora. Ini belanjaannya. Sayang anak. Dalam sebuah video yang viral di media sosial, tampak Ariel tengah berdiri di salah satu gerai kecantikan ternama di luar negeri. Dengan gaya casual dan senyum tipis khasnya, Ariel terlihat berdiskusi dengan pramuniaga sambil memilih beberapa produk kosmetik. Selama ini Ariel memang dikenal sebagai sosok tertutup soal kehidupan pribadi. Namun beberapa momen kecil seperti ini justru menunjukkan sisi lain dari pria yang telah lebih dari 2 dekade mewarnai industri musik tanah air. Besti, siapa sangka dua selebriti muda yang sering jadi sorotan publik, Rachel Fenya dan Fuji, ternyata punya kisah menarik di balik persahabatan mereka yang kini terlihat begitu kompak, bak adik dan kakak. Rachel Fenya secara terbuka mengaku kalau dulu ia sempat tidak menyukai sosok Fuji. Tapi kini hubungan keduanya justru berubah 180 derajat nih Besti. Dalam sebuah tayangan podcast yang viral di media sosial, Rachel Fenya mengungkapkan dengan jujur bahwa awalnya ia sempat merasa kurang nyaman melihat Fuji. Menurut Rachel, perasaan itu muncul karena banyaknya pemberitaan dan opini publik yang membuatnya salah paham terhadap sosok adik ipar mendiang Vanessa Angel itu. Sebenarnya aku tuh sama Fuji awalnya tuh nggak nyambung. Dulu tuh aku nggak begitu suka sama Fuji. Karena bukan nggak suka kayak benci ya, tapi kayak aku kayaknya nggak cocok deh main sama dia gitu. Tapi dia cocok main sama Erika. Nah, karena jadinya Fuji selalu dibawa sama Erika, jadinya aku jadi ngobrol dong sama Fuji. Lama-lama kita jadi temenan, lama-lama aku jadi main dan sahabatan sama dia. Sekarang cocok? Sering debat sih. Sering debat. Namun seiring berjalannya waktu, Rachel mulai mengenal Fuji lebih dekat. Dan disitulah ia menemukan pribadi yang hangat, lucu, dan tulus. Tak hanya dengan Fuji, Rachel Fenya juga dikenal dekat dengan aktris Erika Carlina. Ketiganya bahkan sering dijuluki trio Besti sejagat maya oleh para warganet nih Besti. Yang awalnya saling salah paham, kini justru menjadi dua sahabat yang saling mendukung satu sama lainnya ya Besti. Besti setelah resmi menyandang status suami istri, Amanda Manopo dan Kiani Austin kini makin sering mencuri perhatian publik. Namun bukan cuma karena kemesraan mereka, melainkan karena celetukan jujur Amanda yang sukses bikin netizen ngakak saat ia menyebut sang suami alay. Oke, jadi hari ini mau seperti biasa nge-spill MBG. Tahu sih, nih MBG aku hari ini. Kamu makanin istri? Enggak dong. MBG itu kan manda bini gue. Oh iya benar. Kamu alay banget. Tapi nih Besti, di balik ucapan Amanda ramai dibicarakan, Kenny Austin justru menunjukkan sisi romantisnya. Melalui unggahan di media sosial, Kenny terlihat membuka bekal makanan yang ternyata dimasak langsung oleh sang istri tercinta. Jadi udah gak heran ya Besti, kalau banyak publik yang menyebut pasutri yang satu ini sebagai pasangan yang natural, tanpa pencitraan dan mampu menunjukkan cinta lewat hal-hal kecil yang sederhana.
Besti, dunia hiburan tanah air kembali dihebohkan kabar perceraian Sabrina Khairunisa dan Deddy Corbuzier. Diketahui belum lama ini, Sabrina menggugat cerai sang suami ke Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang, Banten. Langkah ini sontak membuat publik bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di balik rumah tangga pasangan ini yang selama ini terlihat adem ayem dan penuh kemesraan? Dalam sebuah video viral di media sosial, Deddy Corbuzier menegaskan bahwa hubungannya dengan Sabrina tetap baik-baik saja, bahkan masih saling menghormati satu sama lain. Ia juga menyebut keputusan perpisahan dilakukan dengan kepala dingin dan penuh pertimbangan tanpa adanya konflik besar. I'm okay. Maksudnya juga, ya kalau masalah gue sama my ex-wife ya kan pisahnya baik-baik juga. Banyak orang yang bisanya berantakan dan lain-lain, nggak bisanya baik-baik juga. Gue masih anggap dia my sister, dia masih gue anggap gue my brother dibandingkan kacau dan parah gitu kan. Tapi nih Besti, di tengah kabar perceraiannya dengan Sabrina, warganet justru ramai menjodohkan sang mentalis dengan Ryuka Bunga. Lantas, akankah Deddy kapok atau siap membuka hati untuk wanita baru lagi nih Besti? Gue jawabnya sederhana. Kalau di umur gue ingat bahwa tahun depan gue 50 tahun gitu ya. Oke. So, gue sudah terlalu capek untuk restarting everything, mulai kenalan lagi, nanti mulai ngedate lagi, pacaran lagi, yang kenalan sama orang tuanya lagi, kenalin sama orang tua gue lagi gitu ya. Tapi bapak gue udah meninggal. Terus harus mulai ngenalin ke Aska lagi gitu, yang kayaknya I'm too tired for that. Kalau buat gue ya. Kabar selanjutnya ada Nafa Urba hingga Eko Patrio yang hadir dalam sidang etik yang digelar MKD DPR. Akankah Nafa Urba hingga Eko Patrio akan lolos dari konsekuensi hukuman atas sikap dan tindakan mereka yang viral di media sosial? Ini dia informasinya. Besti, sorotan publik kembali mengarah ke gedung DPR RI. Kali ini bukan soal debat panas di ruang sidang paripurna, tapi soal sidang etik anggota dewan yang berasal dari kalangan selebriti. Yaps, Nafa Urba, Eko Patrio, dan Uya Kuya baru saja menjalani sidang Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR untuk mendengar putusan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang mereka lakukan. Ketiganya hadir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu siang. Dalam sidang tertutup itu, MKD membacakan hasil pemeriksaan panjang atas kasus yang sempat menghebohkan publik. Mulai dari aksi berjoget dan pernyataan mereka di sidang tahunan DPR beberapa waktu lalu yang viral dan menuai kontroversi di tengah-tengah publik. Dan hasilnya, MKD menyatakan Nafa Urba terbukti melanggar kode etik sebagai anggota DPR. Meski disebut tidak memiliki niat menghina atau melecehkan pihak manapun, pernyataannya dianggap tidak pantas di ruang publik dan tidak mencerminkan sikap seorang wakil rakyat. Atas pelanggaran tersebut, MKD menjatuhkan sanksi nonaktif selama 3 bulan dan pencabutan seluruh hak keuangan selama masa skorsing berlangsung. Menyatakan teradu 2, Nafa Indria Urba terbukti melanggar kode etik. Nafa Urba nonaktif selama 3 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan. Tak hanya Nafa Urba, MKD juga menyatakan Eko Patrio terbukti melanggar etik. Komedian sekaligus politisi ini dijatuhi sanksi nonaktif selama 4 bulan dengan konsekuensi serupa tanpa hak keuangan dari DPR di Besti. 4. Eko Hendro Purnomo Esos terbukti melanggar kode etik DPR RI. 10. Menghukum teradu 4 Eko Hendro Purnomo Esos nonaktif selama 4 bulan.
Putusan ini menegaskan bahwa MKD ingin menjaga martabat lembaga wakil rakyat dari perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan etika publik. Namun berbeda dengan dua rekannya, Uya Kuya justru dinyatakan tidak melanggar kode etik. MKD memutuskan untuk mengaktifkan kembali Uya Kuya sebagai anggota DPR karena tidak ditemukan unsur pelanggaran etik dalam tindakannya. Menyatakan teradu 3, Surya Utama tidak terbukti melanggar kode etik. Menyatakan teradu 3, Surya Utama diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak keputusan ini dibacakan. Dengan begitu, Uya Kuya akan kembali menjalankan tugas sebagai wakil rakyat dan aktif di berbagai komisi serta kegiatan parlemen. Sementara dua rekannya harus menjalani masa skorsing hingga awal tahun depan. Akhirnya ya Besti, apa yang diharapkan Uya Kuya sesuai dengan harapannya beberapa waktu lalu, di mana ia tak berharap banyak akan bisa kembali bertugas sebagai anggota DPR, tapi yang pasti baginya MKD maupun pihak terkait bisa memberikan penilaian secara objektif. Saya sih serahkan saja sama DPR, sama MKD, dan saya percaya bahwa DPR RI, MKD juga bisa melihat masalah ini secara objektif dan bisa membedakan mana yang video hoax, mana yang fitnah, mana yang beneran, mana yang enggak, dan kita pikir secara objektif, fair mereka bisa melihat itu. Tapi saya tidak mau terlalu berharap banyak, ya saya serahkan saja. Saya ikutin saja prosedurnya karena saya juga tidak memaksa apapun, saya tidak mempengaruhi apapun, biar persidangannya berjalan secara fair, secara objektif, dan masyarakat pun harus menerimanya secara objektif juga, nanti harus melihat dengan objektif aja intinya gitu. Sidang etik ini jadi pengingat bahwa popularitas di dunia hiburan tidak serta-merta bisa menutupi tanggung jawab sebagai pejabat publik. MKD DPR juga menegaskan setiap anggota dewan wajib menjaga ucapan, sikap, dan perilaku baik di ruang sidang maupun di media sosial nih Besti. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini masih ada kisah selebriti yang lebih panas dan heboh lagi. So, tetap di Celebrity Fresh.